Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seta Ferdiantoro, NIM 1830026. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan tentang asas-asas hukum administrasi negara. Langsung saja. Jadi teman-teman di sini terkait pengertian asas-asas hukum administrasi negara. Sebenarnya pengertian asas dalam hukum administrasi negara itu sama dengan pengertian asas-asas secara umum atau pada umumnya. Namun yang membedakan di sini adalah hanya bidangnya atau lapangannya. Nah, yang perlu dibedakan di sini adalah pengertian asas dalam HAN atau pengertian asas hukum administrasi negara. Nah, di situ harus kita bedakan. Nah, namun yang pertama saya ingin menyampaikan terkait pengertian HAN. Nah, sebelum ke pengertian HAN, HAN sendiri adalah hukum tentang pemerintahan dalam kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai administrator negara. Mungkin pertemuan-pertemuan sebelumnya dari ibu dosen kita telah menjelaskan terkait lebih jelasnya terkait pengertian, definisi, dan seterusnya. Nah, namun di sini terkait saya mengulas sedikit terkait pengertian HAN. Itu saya membaginya ke dalam dua kategori, yakni pengertian dalam arti luas dan pengertian dalam arti sempit. Pengertian HAN secara luas, dimana yang pertama adalah hukum tata pemerintahan, hukum tata pelaksana undang-undang yang menyangkut pengadilan penggunaan kekuasaan publik. Lalu yang kedua, hukum tata usaha negara, dimana meliputi seperti hukum birokrasi seperti surat menyurat kedinasan, legalisasi, kearsipan, pencatatan sipil, dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman selanjutnya juga kita bisa mengenal dengan hukum administrasi pembangunan yang mengatur penyelenggaraan pembangunan. Terus hukum administrasi lingkungan. Nah, itu HAN secara luas. Namun HAN secara sempit adalah hukum tata pengurusan rumah tangga baik internal maupun eksternal, di mana yang pertama adalah rumah tangga negara adalah keseluruhan dari urusan yang menjadi tugas, kewajiban, dan fungsi negara sebagai sebuah suatu organisasi. Nah, lalu yang kedua, rumah tangga internal adalah menyangkut urusan internal instansi-instansi administrasi negara seperti personil, kesejahteraan PNS, keuangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, rumah tangga eksternal adalah urusan yang awalnya dilakukan oleh masyarakat, kemudian dialihkan kepada negara melalui dinas atau lembaga. Nah, itu tadi pengertian HAN, hukum administrasi negara. Nah, selanjutnya ketika kita melihat pendapat para ahli, di mana yang pertama saya hanya mengambil beberapa, di antaranya adalah menurut Utrecht, HAN itu adalah hukum pemerintahan yaitu untuk menguji hubungan hukum antara para pejabat administrasi negara dalam melakukan tugas mereka. Sedangkan menurut Van Vollenhoven, HAN adalah keseluruhan kaidah hukum tetapi bukan HTN secara material, hukum perdata secara material, dan hukum pidana secara material. Selanjutnya menurut Baron de Gerando, HAN adalah peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat. Terus ada ini menurut Oppenheim, HAN adalah keseluruhan aturan hukum yang harus menjalankan kekuasaannya atau mengatur negara dalam keadaan bergerak. Lalu dan ini yang terakhir menurut Romijen adalah HAN keseluruhan aturan hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Jadi dari beberapa pendapat, 5 pendapat para ahli barusan dapat kita pahami
bahwasanya terjadi kesamaan beberapa definisi dari beberapa para ahli, sehingga yang dapat kita simpulkan di sini adalah HAN itu adalah keseluruhan atau semua aturan di mana mengatur negara dalam keadaan bergerak. Jadi bukan dalam keadaan diam ya. Nah, kembali sedangkan jadi begini teman-teman. Pengertian asas HAN dengan pengertian asas dalam HAN itu perlu kita bedakan. Tadi saya menyampaikan bahwasanya sebenarnya pengertian asas dalam HAN itu sama sebenarnya pengertian asas pada umumnya. Jadi yang membedakan itu adalah sekali lagi hanya bidangnya atau lapangannya. Nah, oleh karena itu maka disebut asas-asas dalam HAN. Nah, bisa jadi ada asas dalam HTN, hukum tata negara, asas-asas dalam hukum pidana, asas-asas dalam hukum perdata, dan seterusnya. Nah, namun asas-asas dalam hukum administrasi negara di sini secara bahasa menurut yang pertama Belanda. Menurut pengertian asas-asas dalam HAN sesuai bahasa, di mana yang pertama adalah bahasa Belanda, itu adalah beginsel. Nah, asas hukum itu adalah rechtsbeginsel. Nah, dalam bahasa Inggris bisa kita artikan dengan principle. Dan bahasa Indonesianya asas bisa kita artikan dengan prinsip. Jadi begitu teman-teman. Nah, lebih jelasnya kita bisa merujuk definisi dari Black's Law Dictionary, di mana saya bacakan ya. A fundamental truth or doctrine as of law, a truth or proposition so clear that it cannot be proved or contradicted unless by a proposition which is still clearer. Jadi bahasa Indonesianya atau definisi bebasnya adalah sebuah kebenaran fundamental atau doktrin sebagai hukum. Sebuah kebenaran atau proposisi yang sangat jelas bahwa itu tidak dapat dibuktikan atau dibantah kecuali oleh proposisi yang jelas. Nah, selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah asas adalah prinsip, suatu dasar atau asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir atau bertindak. Nah, asas atau prinsip hukum atau dalam bahasa Belandanya apa tadi? Rechtsbeginsel. Menurut Sudikno Mertokusumo, di sini saya mengambil pendapat beliau, di mana adalah asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan konkret. Nah, di sini jelas. Jadi asas hukum itu bukanlah peraturan yang konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan dibelakangi setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Nah, jadi di sini jelas ya teman-teman, asas atau prinsip hukum di sini menurut Sudikno Mertokusumo adalah bukanlah peraturan hukum yang konkret. Nah, kita masuk ke asas hukum dalam HAN
atau asas hukum dalam hukum administrasi negara. Sebenarnya asas-asas hukum di dalam hukum administrasi negara itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali. Namun saya hanya mengambil beberapa di sini, di mana asas hukum dalam HAN atau sama dengan prinsip-prinsip hukum dalam HAN. Jadi begitu ya kalau kita mendefinisikan secara bahasanya. Nah, asas-asas hukum dalam HAN yang pertama adalah kebenaran yang fundamental atau mendasar, nilai-nilai, pikiran-pikiran atau gagasan dasar yang umum sifatnya yang menjadi landasan secara garis besar dalam pembentukan, penerapan, dan pengembangan ilmu HAN. Juga gagasan yang membimbing dalam pengaturan HAN dan dasar dari sistem hukum administrasi negara itu sendiri. Kita belum masuk ke contoh ya. Nah, kita langsung masuk ke contoh asas-asas dalam hukum administrasi negara. Contohnya di mana yang pertama adalah asas keabsahan. Nah, lalu yang kedua asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Nah, atau layak, atau bahasa Belandanya algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Lalu asas tata kelolaan pemerintahan atau good governance. Dan yang terakhir asas praduga keabsahan, atau bahasa Belandanya vermoeden van rechtmatigheid, atau sama dengan presumptio justae causa. Nah, jadi kalau dalam hukum pidana itu ada asas praduga tidak bersalah. Nah, dalam hukum administrasi negara itu juga mengenal asas praduga keabsahan. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut terkait contoh asas-asas dalam hal itu, saya ingin menjelaskan terkait asas-asas hukum administrasi negara. Di mana yang pertama ada 3. Yang pertama adalah asas juridictas atau bahasa Belandanya rechtmatigheid, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum, harus sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan. Nah, lalu yang kedua asas legalitas wetmatigheid, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya, ada peraturan dasar yang melandasinya. Apabila Indonesia, kita telah tahu kan bahwasanya Indonesia adalah negara hukum. Pasal 1 ayat 3 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang penting, yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Jadi pemerintah mau melakukan apa aja itu harus ada dasar hukumnya, harus ada undang-undangnya. Lalu yang 3 asas diskresi, yaitu kebebasan dari seorang pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri tetapi tidak bertentangan dengan legalitas. Jadi begitu. Jadi pejabat administrasi negara itu dibebaskan dalam mengambil keputusannya tapi tidak bertentangan dengan legalitas, dengan aturan yang ada. Nah, tadi kan saya jelaskan contoh-contoh asas dalam HAN. Nah, di mana yang pertama tadi adalah asas keabsahan. Keabsahan keputusan pemerintah. Jadi kita bisa melihat sah atau tidaknya keputusan pemerintah di sini itu apakah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dimana kita tahu hierarki peraturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai peraturan daerah. Ada undang-undang, terus PP, dan seterusnya.
Nah, jadi begitu teman-teman, secara umum penjelasan terkait asas-asas hukum administrasi negara dan asas-asas dalam hukum administrasi negara itu perlu kita pahami bahwasannya kesimpulan ya di sini bahwasannya asas itu adalah prinsip. Jadi bisa kita pahami bahwasannya asas atau prinsip hukum itu bukanlah peraturan yang konkret. Jadi kalau undang-undang, PP dan seterusnya itu merupakan aturan konkret. Nah, kalau asas sendiri bukan aturan yang konkret, tidak mengikat juga dan seterusnya. Jadi asas itu merupakan dasar pikiran atau pikiran dasar yang mengilhami atau yang mendasari suatu aturan. Jadi begitu. Baik, saya sedikit tambahkan terkait pendalaman contoh terkait asas-asas hukum administrasi negara dalam tataran praktiknya ya. Nah, di sini kalau kita melihat kedudukan asas-asas dalam PT-UN atau Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam pasal 53 ayat 2 Undang-Undang tentang PT-UN menyebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah itu kalau kita buka undang-undang ya di mana huruf A, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalkan nih ada suatu pejabat publik yang mengeluarkan putusan di mana kita melihat atau memandang putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kita bisa menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Misalkan ada mahasiswa demo, hari ini kan rame-ramenya demo terkait Omnibus Law. Misalkan rektor nih mengeluarkan keputusannya yakni untuk mendeo mahasiswa A gitu. Mahasiswa A. Nah, misalkan mahasiswa itu tidak terima. Nah, jadi bisa menggugatnya ke PT-UN Pengadilan Tata Usaha Negara. Jadi di sini yang digugat adalah bukan rektornya, tetapi surat keputusannya atau keputusan yang dikeluarkan oleh rektor itu tadi. Jadi begitu teman-teman. Lalu yang huruf B, keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Nah, asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tadi good governance itu banyak sekali, di antaranya adalah asas kepastian hukum dan seterusnya. Nah, di dalam penjelasan pasal 53 ayat 2 ini yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tadi kan saya sebutin kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas. Nah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, penggunaan asas-asas umum pemerintahan yang baik penerapannya didasarkan atas ketentuan pasal 14 Junto pasal 27 Undang-Undang tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan petunjuk MA atau Juklak, petunjuk pelaksanaan tanggal 24 Maret 1992 nomor 052-TD-TUN-2-1992. Nah, hal ini disebabkan pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidak secara tegas mencantumkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai salah satu alasan untuk menggugat keputusan tata usaha negara. Dengan dimasukkannya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam ketentuan
undang-undang. Dengan demikian asas umum pemerintahan yang baik telah mempunyai landasan yang kuat secara yuridis formal. Jadi begitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham dari atau kurang jelas dari penjelasan saya barusan, bisa ditanyakan. Terima kasih.